Ketulusanmu akan menaklukkan hatinya. So, hi, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Jadi kita bakalan lihat siapa yang bakalan jatuh cinta dengan ketulusan kamu. Ini adalah fun reading untuk banyak orang. Untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Jadi untuk disclaimer lainnya tinggal cek di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini pesannya untuk dirimu. So, kita bakalan cek. Aku bakalan cek dulu energi kamu dan energi orang yang jatuh cinta sama kamu. Baru nanti kita lihat ya ciri-cirinya. Terus tell me more about the people who watch this video. Ada Death di sini. Ada Scorpio, ada energi fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Ada Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Dan yang aku lihat di sini adalah orang-orang yang sedang melakukan sebuah gebrakan dan perubahan. Banyak banget yang transformasi dalam hidup kamu. Ada yang kehilangan seseorang, ada yang melepaskan seseorang, ada yang baru moving on, ada yang kehilangan sesuatu lah gitu. Nah, dari Death itu konsep kehilangannya lebih seperti gini. Ibaratkan ada yang kehilangan handphone nih gitu. Handphonenya udah jadul banget kehilangan gitu. Akhirnya diganti sama handphone baru. Jadi ibaratkan gini. Ada sesuatu yang dilepaskan dari hidup kita karena memang harus ada ruangan khusus untuk kita buat agar nanti yang baru bisa masuk ke dalam hidup kita gitu. Jadi dari energi Death itu menandakan transformasi, perubahan, dan yang aku lihat ini kayak orang-orang yang baru menyadari, oh ternyata aku punya potensi seperti ini gitu. Jadi menyadari dirinya sendiri. Lalu dari The World sendiri, the world is in your hand. Jadi kita tuh berada dalam zaman kehidupan yang serba ada gitu sebenarnya. You want knowledge, kamu mau pengetahuan, kamu tinggal klik searching. Kamu mau apapun, it's at your fingertips, istilahnya gitu. Mau apapun ada di tangan kamu lah gitu. Jadi udah waktunya bukan ngasih reason untuk kekurangan gitu. Jangan, maksudnya dalam arti gini, iya aku kan kurang ini, kalau dia kan udah dapet ini jadinya bisa gini. Kita tuh punya banyak berkah loh gitu. Jadi we have internet yang cepet gitu, bisa browsing apapun. Jadi ibaratkan apapun yang kurang di dalam diri kita bisa penuhin itu gitu kalau kita mau. Nah, yang tadi aku bilang ini fase perubahan karena memulai dunia baru. Also di sini dari energi The King of Wands, excitement yang aku lihat, lagi happy banget, lagi senang banget untuk starting new project, memulai sesuatu yang baru. Juga yang aku lihat di sini ada yang punya kedudukan baru gitu. Nah sorry. Tapi kalau yang namanya King of Wands itu selalu ngomongin soal passion yang kita punya, gairah yang kita punya dalam kehidupan. Hidup itu harus ada gairahnya. Bukan cuma cinta aja, tapi apapun. Kita bakalan cek ya orangnya siapa. Dia jatuh cinta dengan ketulusanmu. Energi orang ini. Oke, this person punya fire energy sama air energy. Jadi Libra, Gemini, Aquarius sama fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Ada banyak anxiety yang aku rasa. Jadi punya banyak kecemasan yang berlebihan gitu. Kadang-kadang ini bisa, konsepnya gini yang aku lihat. Dia itu hidup di momen sekarang tapi punya rasa penyesalan dan rasa sedih karena masa lalu. Dan dia itu juga punya rasa takut soal masa depan. Jadi di kehidupan yang di timeline yang sekarang dia tuh agak cemas gitu. Akhirnya punya kecemasan soal yang ke depan dan punya rasa belum bisa untuk menenangkan hati lah, ibaratkan gitu.
Nah, yang kulihat di sini dari energi The Nine of Swords sama The Nine of Wands sebenarnya udah OTW nih. Maksudnya dalam arti udah OTW untuk menjadi lebih healthy lagi, lebih sehat lagi sama kehidupannya. Cuman dia itu seseorang yang mungkin dari segi lingkungan sekitar, dari segi cara dia hubungan sama yang di atas gitu, ini agak tidak balance gitu. Makanya dia kadang-kadang punya masalah, dia diem sendiri gitu, dia simpan sendiri lah gitu. Kadang-kadang disimpan gak diselesain. Makanya di sini kalau aku lihat emosinya juga masih naik turun gitu. So kita bakalan lihat si Cherry orangnya. Who is this person that fall in love with the people who watch this video because of their kindness? Ada the King of Swords. Ini orang pakai logika banget gitu, makanya emang agak sulit untuk bisa controlling emosi dan controlling apapun ya gitu kalau ngomongin soal perasaan, karena dia itu segala macam harus dilogikakan. Ini adalah seseorang yang pemberani gitu. Cuman memang terjebak. Kadang-kadang bisa dianggap pelin-pelan ya, terjebaknya tuh sama diri sendiri dan sama pikirannya sendiri. Nah, di sini dia itu punya keunikan yang bisa dibilang bisa balance sama diri kamu. Contoh misal kamu punya kekurangan, dia ada kelebihannya gitu. Jadi saat kalian bersama, kalian itu bisa saling support satu sama lain, kayak yin and yang, kayak hitam dan putih, kanan dan kiri gitu, ibaratkan. Jadi kalau yang aku lihat ini dia menyadari itu. Nah, yang aku lihat dia adalah seseorang, di sini ada the Knight of Wands, ada Knight of Wands juga gitu. Orangnya kalau masalah romansa, dia itu sosok orang yang menggebu-gebu gitu, seksi banget orangnya, full of passion juga, sama seperti kamu, tapi kamu passionnya bisa kamu kontrol. Tapi kadang-kadang dia itu terlalu obsesif dan posesif. Nah, dia adalah sosok orang yang pemberani, ibaratkan berani banget gitu. Jadi kalau ngomongin soal pekerjaan, hak-haknya dia tuh cukup vokal. Nah, dia juga sosok orang yang bisa dibilang kalau dari pembawaan ya gitu, punya ada wibawanya dan kelihatan sebagai seseorang yang selalu kayak duduknya tegap gitu, kelihatan very confidence gitu. Cuman memang kalau ngomong soal masalah, dia hiding sendiri. Nah, kita lihat dari fisik ya. Kalau aku lihat di sini, kalau dari vision aku, you dealing with someone yang suka olahraga gitu, entah itu tenis atau ya yang di lapangan-lapangan gitulah gitu. Yang aku lihat karena dia sering olahraga, akhirnya kulitnya juga agak tanning atau menggelap gitu karena matahari, karena paparan sinar matahari. Cuman di sini dia tuh sosok orang yang very aktif. Jadi kalaupun habis kerja, dia bisa hangout sama teman-teman atau meeting atau ketemu untuk pekerjaan gitu. Jadi kegiatan sehari-harinya cukup banyak. Nah, itu yang tadi aku bilang, dia tuh kalau punya masalah dia simpan, kadang-kadang nggak diselesain, dia fokusnya ke hal lain gitu, aktivitas-aktivitas, berharap kalau masalah itu akan hilang sendirinya. Kekurangannya itu. Cuman yang aku lihat di sini ya dari fisik tuh kelihatan very young, karena mungkin rajin olahraga dan makanan. Sebenarnya makanannya juga makan standar ya, nggak terlalu sehat-sehat banget. Cuman dia concern sama kesehatan gitu. Dan yang aku lihat di sini dari segi stylenya juga, yang tadi aku bilang, dia punya style yang bikin orang tuh mungkin agak kelihatan segan, atau orang-orang tuh ngelihat dia sebagai sosok orang yang berwibawa gitu karena style dia. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Kita bakalan lihat. Kalau yang aku lihat di sini ada sisi misteriusnya atau sisi yang tidak terlihat sama orang lain, bahkan teman-temannya dia ya gitu. Dia tuh punya sisi gelap, bukan sisi gelap sih, sebenarnya sisi yang dia sembunyikan lah gitu.
Ini yang aku lihat di sini, dia percaya akan takdir gitu. Walaupun dia pakai logika, dia percaya setiap orang yang dia hadapin atau dia ketemu itu pasti ada meaning ya, ada artinya. Aku minum dulu ya. Nah, yang aku lihat di sini ada threat. Threat itu artinya gini. Sorry. Ada sebuah keadaan yang dia itu pernah di titik apa ya? Bilangnya ambang hidup dan mati. Dimana dia tuh ngerasa pernah di titik tengah-tengah itu yang membuat dia mungkin ada perubahan yang cukup drastis dari yang dulunya. Jadi dari Thread sendiri, dia tuh orang yang skills of surviving-nya atau skill surviving-nya itu cukup tinggi gitu, karena dia pernah yang tadi aku bilang di titik yang dimana dia di rendah banget, atau di titik dimana nih kayak dia di ujung jurang nih gitu. Dari situ momen kedewasaannya muncul. Jadi orangnya dewasa banget. Starborn sama kayak shell telur. Telur itu kan untuk kita ngelihat isinya atau buka isinya, kita harus cracking dulu nggak sih? Kita harus pecahin telurnya dulu. Sama dia pun seperti itu. Istilahnya dia pernah digeprek sama kehidupan lah gitu, pernah bener-bener dibukain banget gitu dengan cara yang tadi punya problem, punya masalah, yang akhirnya dia crack open, terbuka, dan akhirnya dia tahu nih sifat aslinya atau dia punya bakat seperti apa. Also di sini ada Forest, ini orang suka alam gitu, dia banyak spending time atau meluangkan waktu kosongnya untuk dekat sama alam, connect with nature. Orangnya sebenarnya romantis, dia pintar menggunakan kata-kata. Dia orang yang berlogika. Jadi kalau bagi dia itu when in love, saat dia jatuh cinta, dia prefer buat ngasih tanda dengan ngobrol gitu, atau dengan pembicaraan gitu. Nah, yang aku lihat dari The Poet sendiri, cara dia untuk mencurahkan hatinya dia itu bisa pakai kata-kata, lagu gitu. Di sini ada The Hunter. Gini, dia adalah sosok orang yang nature-nya, secara naturalnya dia suka mengejar, suka mengejar. And then di sini ada The Riddle. Riddle itu teka-teki. Jadi dia kamu tuh akan sulit juga untuk bisa benar-benar memahami dalamnya seperti apa gitu. Jadi istilahnya dia tuh kayak puzzle, kayak missing puzzle juga. Jadi untuk bisa lebih kenal dalam, kamu butuh waktu yang banyak dan butuh komunikasi yang banyak juga. So yang aku lihat di sini pembawaannya adalah sosok orang yang misterius. Pembawaan orang-orang yang tipenya gini, dia itu kalau misal kamu harus tahu ya dia akan kasih tahu gitu, tapi kalau ada banyak hal yang nggak perlu tahu, dia nggak akan kasih tahu, kecuali kamu nanya, dia pasti akan jujur gitu. Orangnya soalnya jujur banget. So aku bakalan lihat dari ciri-ciri. Ini ada mountain, ada pantai juga. Jadi kalau aku lihat dia emang dekat sama alam atau suka alam gitu. Dia suka pegunungan atau pantai, atau misalnya ada perbedaan, kamu suka pantai, dia suka gunung, atau kamu suka gunung, dia suka pantai. Darkwood, dia tinggal di rumah atau di tempat tinggal yang punya banyak furniture kayu warna gelap, dan dia suka style yang brutalism. Brutalism itu style perumahan atau style gedung yang kokoh, konkret gitu, yang benar-benar strukturalnya kelihatan banget. Ada Babe, dia punya panggilan sayang dari keluarganya dia. Jadi biasanya dipanggil tidak sesuai sama namanya ya, karena dia punya panggilan sayang. Ada Tease, dia suka menggoda. Dia tuh suka bercanda, suka ngodain. Terus di sini ada Silly, suka bercanda.
Dia suka ngejokes juga, stylenya juga unik. Dia punya intuisi yang kuat. Ini kinda hard to love ya. Jadi hard love itu kayak ada sisi dia yang kamu sebel banget, ada sisi dia yang kamu suka banget. Mountain ini orang keras kepala. Terus dia juga sosok orang yang cold, kadang-kadang diam aja, kayak kelihatan mungkin kelihatan kayak bete, tapi sebenarnya emang raut mukanya kayak gitu. Aku bakalan lihat apa yang perlu kamu fokusin ya, gitu, untuk melakukan union. Tetap jadi orang yang tulus, cuman di sini kadang-kadang kita harus ngeh gitu sama sekitar. Ngeh sama tanda-tanda. Ngeh itu apa bahasa Indonesia yang benar? Menyadari. Menyadari keadaan sekitar. Jadi istilahnya kamu harus lebih peka. Di sini ada the lovers. Kadang-kadang juga nggak perlu ekstrim ya gitu usahanya. Pertama tetap harus jadi diri sendiri. Cuman dari energi the lovers itu bangun chemistry gitu. Bangun chemistry dengan cara apa? Mencintai apapun yang kamu lakukan, apapun yang ada di hidup kamu, itu kamu ngebangun chemistry untuk diri kamu sendiri. Kan kita tuh feel manusia yang sekitaran kita tuh energi, dalam diri kita energi. Kalau ada energi happy, energi kebahagiaan, energi passion, itu juga bentuk chemistry yang akan bisa narik. Seven of Cups, berhenti untuk dahulu. Jadi kadang-kadang kita harus ngerem untuk menghayal. Kadang-kadang menghayal bakalan ngeliding kita buat overthinking sesuatu yang negatif, yang akhirnya itu yang akan membatasi diri kamu sama kebahagiaan karena terjebak sama pikiran negatif itu. So, kita bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the King of Cups. Sama Nine of Coins. Yang namanya King of Cups itu adalah hubungan yang secure, aman. Dan di sini hubungan yang bisa benar-benar bikin relax. Jadi tidak ngerasa harus jadi ini, jadi itu gitu. Dan harus ngerubah diri sendiri. Jadi benar-benar kayak ngerasa santai gitu, kayak relax, kayak mau istirahat hubungannya. Dan di sini ada the Nine of Coins. Ini bagaikan kayak panen raya. Kamu tinggal memetik hasil dari jerih payah kamu. Dan ini adalah hubungan yang saling bisa memberikan support satu sama lain. Dan kalau ke depannya Nine of Cups itu, kamu nggak pertama gini, jangan merasa kurang dulu intinya. Jadi kayak kamu memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan kamu sendiri, dan dia hadir itu bagaikan bonus, ibaratkan gitu. Dan di dalam hidupnya dia pun kayak gitu. Cuman dari the Nine of Coins sendiri, ini adalah kehidupan yang istilahnya kamu mau apapun, ini bakalan dikasih melebihi daripada ekspektasi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.